Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Presensi dulu ya. Arju Yogi, Hadir. Santi Wahyuni, Katona, Rika Febrianti, Idran Hamzilahani, Hadir. Kevin Maulana. Kemarin kan pertemuan kemarin kita belajar apa? Rengas. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar peristiwa menjelang proklamasi, yaitu penyusunan naskah proklamasi. Jadi kan sebelumnya itu kan Soekarno sama siapa yang diculik? Soekarno sama Muhammad Hatta itu diculik. Nah, setelah peristiwa itu ada penyusunan naskah proklamasi. Nah, penyusunannya itu di kemarin rumahnya di mana? Laksamana Medan. Tapi sebelum itu mau ice breaking. Nah, sekarang dibawa berdiri. Jadi nama ice breakingnya itu menulis angka 1, 2, 3. Nah, sekarang coba menggunakan kepala. 1, 2, 3, 4. Sekarang pakai semua badannya. Gimana? Oke, 1 gini loh, terus 2-nya kayak gini. 2, 3, 4, 5. Coba tepuk tangan buat semuanya. Oke, ini ya menjelang proklamasi atau penyusunan naskah proklamasi. Nah, yang selanjutnya ibu bacain dulu tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini. Halo. Oke, seperti biasa, seperti pelajaran sebelumnya. Kalau misalkan ada yang mau ingat sendiri atau ngobrol sendiri, jalan-jalan, nanti ada apa? Ada hadiahnya. Oke? Tujuan pembelajarannya itu ada yang pertama. Nanti kita akan belajar tentang latar belakang penyusunan naskah proklamasi. Itu latar belakangnya seperti apa. Yang kedua, mendeskripsikan proses penyusunan naskah proklamasi. Yang ketiga apa? Mengambil suara penting tempat dan tokoh dalam penyusunan naskah proklamasi. Oke, betul. Yang keempat, yang kelima, oke. Yang pertama itu ada latar belakang penyusunan. Jadi kenapa sih ada penyusunan naskah proklamasi? Itu yang pertama kita udah pelajari, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu itu pada 15 Agustus 1945. Sekarang kita merdekanya pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Oke. Nah, yang kedua, para pemuda itu mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Itu juga udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga itu ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda yang berujung pada peristiwa Rengas Dengklok. Seperti itu pada 16 Agustus 1945. Nih, tempatnya, jadi tempat dan waktu penyusunan. Jadi penyusunan naskah, kenapa kemarin itu Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculiknya ke tempatnya Laksamana Medan, itu berarti kenapa ini? Untuk menyusun naskah proklamasi. Makanya dibawalah ke rumah Laksamana Medan. Nah, tepatnya waktunya itu pada malam hari, yaitu 16 Agustus 1945. Ini ada tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama udah pasti ada Insinyur Soekarno, selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, dan yang terakhir itu ada Soekarni. Coba sekarang Bu Hani mau tanya, Yauzer, Insinyur Soekarno itu
Jadi kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang, ada 5 orang. Jadi mereka itu dengan tugasnya masing-masing. Ada Insinyur Soekarno itu yang menulis draft, jadi menulis istilahnya kayak orat-oratannya dulu. Isinya itu gimana itu ditulis dulu sama Insinyur Soekarno. Selanjutnya ada Dr. Andes Muhammad Hatta itu untuk menyempurnakan isi naskah. Jadi mungkin kan Insinyur Soekarno selama penulisan itu ada yang salah atau mungkin kata-katanya kurang pas, itu diubah lagi sama Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga itu ada Mr. Ahmad Subarjo. Tugasnya itu apa? Untuk mengusulkan kalimat pembuka dan penutup. Yang keempat itu ada Sayyid Tinulik. Jadi Sayyid Tinulik itu mengetik naskah hasil tulisan Kang Soekarno. Jadi kalau zaman dulu itu kan belum ada laptop, belum ada komputer gitu ya. Itu adanya dulu itu mesin ketik. Pernah lihat mesin ketik nggak? Nah seperti itu. Jadi diketik. Selanjutnya ini yang kelima itu Sukarni, itu mengusulkan agar naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Ini selanjutnya ada proses penyusunan naskahnya. Jadi walaupun Soekarno itu tugasnya itu menuliskan naskah, tapi itu juga berdasarkan dari hasil musyawarah kelima orang tersebut. Jadi nggak hasil tulisannya sendiri gitu ya. Jangan ngantuk ya. Oke. Sini duduknya coba sebelah pinggir dozer. Nah, kan kelihatan. Oke. Yang kedua, Sayyid Tinulik itu mengetik ulang dengan perbaikan redaksi. Yang ketiga, naskah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai perjuangan dari peristiwa pembentukan penyusunan naskah proklamasi. Yang pertama itu ada persatuan dan kerja sama. Terus ada juga tanggung jawab dan patriotisme. Selanjutnya musyawarah untuk mengupakan. Dan selanjutnya ada keberanian dan semangat kebangsaan. Sampai sini paham? Coba ya. Sekarang ada yang mau tanya? Ya? Oke, apa pertanyaannya? Kenapa penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Oke, kenapa sih tadi penyusunannya itu di rumahnya? Oh ini, di rumahnya Laksamana Maida. Ada yang tahu Laksamana Maida itu siapa? Tidak? Tidak tahu kira-kira profesinya apa mungkin? Makanya semua Komandan. Apa komandan? Komandan apa? Iya, betul. Ada yang tahu ya? Ada. Jadi Laksamana Maida itu dia itu sebagai komandan tentara angkatan laut. Jadi kan kalau sudah jelas ya komandan itu kira-kira siapa sih yang mau berani, tentara Jepang itu kan gak bakal berani pergi ke rumahnya Laksamana Maida. Dan Laksamana Maida sendiri yang bilang kalau nanti itu keamanannya pasti terjamin kalau naskah proklamasi itu dibuatnya di rumah Laksamana Maida. Dan saya itu juga tentara Jepang itu lumayan takut ya sama Laksamana Maida. Makanya dari golongan muda itu memutuskan lebih baik Soekarno dan Hatta itu dibawanya ke rumahnya Laksamana Maida. Paham? Paham ya? Oke. Coba Hana. Tadi Laksamana Maida itu siapa? Tentara angkatan laut. Oke. Coba sekali lagi gue ditanya, Laksamana Maida itu siapa? Komandan. Itu tentara dari Indonesia kah atau dari Jepang? Laksamana Maida itu tentara angkatan laut Indonesia. Selanjutnya dari laki-laki. Oke, apa Kevin? Mengapa saya Tinulik mengetik naskah proklamasi? Oke, kenapa sih Sayyid Tinulik itu yang mengetik naskah proklamasi? Nih, itu ada Sayyid Tinulik ya. Jadi kenapa sih dulu itu nggak semua orang itu bisa mengetik pakai mesin ketik? Walaupun kayak kalau sekarang kalian lihat itu kan mesin ketik sebenarnya cuma keyboard doang kayak gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu nggak semuanya itu bisa. Sedangkan Sayyid Tinulik ini itu
juga ikut berjuang untuk proses kemerdekaan Indonesia. Makanya Saifuddin Malik itu ditunjuk oleh Soekarno untuk mengetik naskah dari hasil tulisan tangan Soekarno. Jadi kan sebelumnya tadi naskahnya udah dibuat nih sama Insinyur Soekarno, lalu diketiklah oleh Saifuddin Malik. Paham? Paham. Oke, sekarang ini ada tugas. Tugasnya itu kalian menuliskan satu nilai perjuangan yang kalian temukan dan bagaimana kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ibu tunjuk tanya. Apapun, misal tadi nilai perjuangan itu kan tadi sebelumnya kan ini ada nilai perjuangan nih, ada persatuan dan kerjasama, ada tanggung jawab dan patriotisme, ada musyawarah, ada keberanian. Nah, kalian pilih salah satu dan kalian itu ini menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalkan tanggung jawab berarti penerapan di kehidupan sehari-harinya itu apa? Paham? Oke. Oke, boleh. Apapun satu aja dan menurut pemahaman kalian aja. Misalnya misalkan itu kan ada persatuan tanggung jawab. Berarti misalkan kalian udah dapat jadwal tiket setiap hari apa? Ini berarti kalian itu kayak dilakuin, jangan kayak salah-salah gitu. Gak mudah. Oke, kalau ini kan gak akan bermudah gini loh. Misalkan kalian memilih dari nilai-nilai perjuangan tadi, itu kalian memilihnya tanggung jawab, bertanggung jawab. Berarti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya gini, kalian kan itu ada jadwal tiket. Nah, misalkan ini si dozer dapat jadwalnya itu hari Rabu. Ya pokoknya memang gimana tuh caranya dozer harus piket di hari Rabu itu. Gak boleh kayak alasannya inilah, alasannya itulah, itu gak boleh. Itu harus namanya bertanggung jawab. Selanjutnya kayak misalkan dikasih PR sama bapak ibu guru, itu gak ada alasan, aduh bukunya ketinggalan, aduh kemarin lupa, gak ada waktu. Itu namanya gak bertanggung jawab. Kalau misalkan musyawarah nih, misalkan kelas ini itu kepengen bikin baju kelas, baju kaos kelas kayak gitu ya. Ya berarti nggak cuma satu anak top yang mendesain bajunya, tapi semuanya itu bermusyawarah dulu, diskusi dulu. Gimana sih desain baju yang bagus itu seperti apa kayak gitu. Paham? Paham? Yang sudah siapa? Coba tunjuk tangan. Oke. Yang sudah ada Aziza. Aziza, contohnya apa Aziza? Kamu tadi ini yang mana? Persatuan. Oke, persatuan dan kerjasama. Dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari yang Aziza lakukan itu seperti apa? Oke, bekerjasama dalam persatuan bangsa. Oke, yang selanjutnya siapa lagi? Yang sudah? Siapa yang sudah? Oke, Octavia. Sudah? Coba memilih yang mana? Nilai perjuangannya. Musyawarah untuk mufakat, penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pekerja kelompok, nah itu betul. Musyawarah untuk mufakat itu dengan cara kerja ke kelompok. Itu sama aja sama diskusi, itu juga termasuk mengamalkan nilai-nilai perjuangan musyawarah untuk mufakat. Jadi sampai sini paham? Paham ya? Oke, berarti kesimpulannya untuk pertemuan hari ini, proklamasi itu dilakukannya pada tanggal 16 Agustus 1945 di rumahnya Laksamana Maeda adalah Komandan Angkatan Laut Indonesia. Jadi sampai sini paham ya semuanya ya? Paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.